Jadi sama seperti video sebelumnya, di video saya yang ke-6, tujuan saya bikin video ini adalah untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya dahulu karena tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan, nama saya Priscilia Maharani Epang. Kalian bisa manggil saya Priscil. Saya berasal dari kota Cirebon yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Wadai Gunung Jati. Dan saya berasal dari Prodi Manajemen. Pada video kali ini, materi yang akan saya jelaskan adalah tentang memperbaiki kompetensi. Apa sih memperbaiki kompetensi itu? Akan saya bahas di video ini, jadi simak sampai habis ya. Di subbab pertama, ada jenis dan kategori kompetensi. Menurut Margaret Dale, pada tahun 2003, kompetensi itu menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Menurut praktisi MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia, kompetensi merupakan deskripsi dari karakteristik seseorang. Lalu menurut Michael Armstrong pada tahun 1994, kompetensi merupakan apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk, tipe, dan tingkat perilaku yang berbeda. Sedangkan menurut Lily Spencer dan Saint Spencer pada tahun 1993, kompetensi merupakan karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Menurut NCVQ dalam Margaret Dale pada tahun 2003, kompetensi merupakan kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Dan yang terakhir menurut Training Agency pada tahun 1988, kompetensi merupakan kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Selanjutnya ada komponen kompetensi. Komponen ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada motivize, atau motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua ada traits, yaitu karakter fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Yang ketiga ada skill, kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Dan yang komponen terakhir ada knowledge, yaitu pengetahuan atau inform seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Selanjutnya ada perlunya kompetensi diperbaiki. Yang pertama ada kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua ada keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Yang ketiga ada pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Yang keempat, karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Yang kelima ada motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Dan yang terakhir atau yang keenam ada isu emosional. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Selanjutnya ada tingkat perbaikan kompetensi. Di sini ada 3 tingkatan. Yang pertama ada mudah diperbaiki, mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Tingkatan yang kedua ada agak sulit diperbaiki, orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran, analisis, kecerdasan organisasional. Dan tingkatan yang ketiga ada sulit diperbaiki, inisiatif, inovasi, integritas dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Selanjutnya ada perbedaan kompetensi dan konsep lain. Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku. Perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior. Komponen kompetensi. Menurut Boyatis pada tahun 1982, komponen kompetensi terdiri dari dorongan, sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan. Pemahaman kompetensi menurut Spencer pada tahun 1993, dalam hal pemahaman kompetensi perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut. Pengetahuan seseorang, menurut Dale pada tahun 2003, pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan ke dalam 2 jenis, yaitu pengetahuan yang disadari dan pengetahuan yang tidak dapat disadari. Selanjutnya ada metode penilaian kompetensi.
Di sini ada 3 metode. Yang pertama ada desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua, desain studi pendek dengan panel ahli. Dan yang ketiga ada studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Dan materi terakhir ada rancangan studi. Rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap. Ada menetapkan kriteria kinerja efektif, mengidentifikasi kriteria sampel, mengumpulkan data, analisis data dan pengembangan model kompetensi, validasi model kompetensi, dan mempersiapkan penerapan model kompetensi. Demikian video materi pembelajaran dari saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika saya ada salah penyebutan kata dalam materi ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel ini ya. Bye-bye.